Hai Sobat Dua, welcome to Smanda Talks. Perkenalkan, saya Aska sebagai host kalian pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini di Smanda Talks kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial nih. Dia adalah seorang guru yang sangat berpengaruh di SMA Negeri 2 Metro ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat Bapak Amar Fatkaullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, bisa memperkenalkan dirinya Pak? Langsung ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar Fatkaullah. Kebetulan diamanai sebagai Waka Kesiswaan di SMA Negeri 2 Metro. Kemudian ngajar pendidikan agama Islam. Oke. Nah, nih, jadi aku pengen sedikit-sedikit nanya nih, ya kan? Silakan. Kita diberikan kesempatan. Siap. Jadi, Bapak kalau misal boleh tanya, Bapak udah jadi Waka Kesiswaan dari kapan ya? Udah 2 tahun. 2 tahun? Ya. Berarti dari tahun 2023 ya? Ya. Oke, kita langsung aja ke topik ya. Tentang, menurut Bapak tuh apa sih Waka Kesiswaan itu? Apa sih? Kayak tugasnya tuh apa? Iya. Waka Kesiswaan itu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Berarti membantu kepala sekolah dalam hal mengelola seluruh siswa yang ada di Semanda. Nah, itu. Nah, aku juga pengen nanya nih. Bapak ada kendala nggak sih kalau pas jadi Waka Kesiswaan tuh, kayak entah itu kayak kendala dari itu sekolahnya atau gimana? Kendala. Iya. Ya, jelas dalam melaksanakan tugas tentunya pasti ada kendala ya. Dan banyak. Tetapi itu semua bisa dilaksanakan dengan tim. Jadi kalau di kesiswaan itu kita ada tim, namanya tim kesiswaan. Jadi Pak Amar nggak kerja sendiri, ada beberapa tim yang membantu gitu. Ada dari BK, dari guru, gitu. Jadi semuanya mereka yang kita pilih itu ikut membantu melaksanakan tugas-tugas kesiswaan. Nah, gitu. Ya. Kemudian kalau kendalanya ya biasanya sih ya satu di koordinasi, karena kan semua sama guru ya, sesama guru. Jadi ada sibuk. Nah, tetapi itu semua bisa ditanggulangi. Yang kedua, ya karena berkaitan dengan siswa berarti interaksinya terus dengan siswa. Biasalah kalau dengan siswa itu ya kita sabar, kita syukur aja gitu. Iya, gitu aja. Oke. Nah, aku pengen nanya nih Pak, gimana sih tanggapan Bapak tentang cara perilaku remaja di era sekarang ini, era digital ini? Perilaku remaja hari ini. Iya. Secara umum ya namanya juga remaja ya. Proses pencarian jati diri gitu. Meskipun sebenarnya dalam kajian psikologi istilah remaja itu memang nggak ada ya. Tetapi memang dimunculkan, yaitu mereka yang sedang mencari jati diri. Ya ada yang negatif, ada yang positif. Ya apalagi di era sekarang, era gadget, era informasi teknologi yang begitu cepat ya, nembus ke ruang-ruang ya, sampai ke saku kita gitu kan, sampai ke kamar-kamar kita. Itu ya dampaknya ada yang negatif, ada yang positif gitu. Kalau yang negatif ya banyak ya, penyebaran berita-berita nggak benar, kemudian penyimpangan perilaku, kenakalan, ya seks bebas dan seterusnya itu ada. Yang positifnya juga banyak, informasi cepat masuk sehingga pengetahuan nyampe, kemudian kolaborasi juga dapat gitu antara anak-anak itu ya, itu kemudian tingkat empati juga ada ya, kerjasamanya muncul, kritis juga ada gitu. Tapi memang dengan kadar yang berbeda-beda gitu. Nah, Bapak sebagai kan Bapak kan berperan sebagai Waka Kesiswaan nih. Bapak cara menanggulangi kayak dampak positifnya kepada remaja tuh kayak mana? Dampak negatifnya. Iya, dampak negatifnya maksudnya. Dampak negatifnya. Ya tentunya dengan program-program yang ada ya. Ya kalau itu penyimpangan
perilaku ya kalau di sekolah ya kita kan ada peraturan ya, ada Mm-mm. kesepakatan sekolah, ada peraturan, tata tertib yang itu semua harus kita terapkan dalam rangka menekan agar penyimpangan itu tidak melebar dan Mm-mm. tidak menjadi biasa. Atau yang kedua, kepedulian guru satu dan kepedulian sama teman. Mm-mm. Nah, maka Pak Amar mengharapkan semua teman-teman harus peduli, harus ada kepedulian dengan temannya yang lain yang kira-kira dia udah kira-kira dia akan mengalami apa penyimpangan perilaku, maka ini harus ada tindakan. Kalau nggak berani menasehati, sampaikan kepada guru. Nah, gitu, maka ada pengaduan ke BK atau ke wali kelas atau langsung ke guru walinya atau langsung ke Pak Amar, itu bisa gitu. Jadi harus ada kepedulian dengan sesama. Kalau nggak begitu nanti uh, apa namanya akan terjadi penyimpangan yang banyak. Mm-mm. Gitu Aska. Nah, kalau nih ya Pak, Nah, seberapa besar sih Pak peran sekolah dalam pembentukan perilaku remaja? perannya cukup besar ya. Mm-mm. Tapi tidak 100% ya, karena kepribadian kita itu dibentuk dari tiga sisi. Satu sekolah, Mm-mm. orang tua, dan lingkungan. Mm. Itu sekolah kita cuman bertemu di sekolah kan cuman sekitar 8 jam. Sedangkan di rumah berarti ada 16 jam. Iya kan? Nah, Ya. berarti harus ada peran orang tua, sisanya peran sama teman, teman bermain, Mm. circle-nya, gitu, lingkungan, gitu. Makanya sekolah punya peran yang cukup, gitu, sehingga butuh dukungan, ya butuh dukungan dari orang tua juga pihak lingkungan dan masyarakat. Kalau orang tua nggak dukung, maka ini nggak akan terbentuk, gitu ya. Kita mau membentuk nih ya, misalnya Aska ini anggap Mm. aja apa namanya adonan nih ya, Ya. adonan gitu kan mau dibentuk jadi roti. Mm. Tapi kata orang tua, oh nggak bisa ini gitu, ini jangan dibuat roti, ya dibuat mie aja gitu, kan nggak ketemu gitu. Mm. Makanya harus ada kesepakatan antara sekolah dengan orang orang Tuh. tua, kemudian nanti dibantu sama lingkungan. Nah gitu, maka pertemanan sangat penting sekali, sekolah juga penting, peran orang tua juga juga penting. Nah ini, jadi saling berkolaborasi, melengkapi. Makanya orang tua nggak bisa didik di rumah, ya berikan di sekolah, tapi nggak dilepas 100%. Mm. Gitu kan, di sekolah cuma 6 jam 8 jam. Nah gitu ya. Nah, jadi tuh Nah, menurut Bapak nih, nah, nah, kan misalnya nih ada seorang anak nih, dia ini nah, nih bisa kita bilang nih lumayan negatif lah. Terus dia tuh iya. pengen berubah gitu. Mm-mm. Biar dia tuh bisa menjadi orang yang lebih Lebih positif, baik. ya kan? Heeh. Itu Bapak sekiranya ada tipsnya nggak? Oh Gimana? iya, iya. eh Berarti ada itikat baik ya, maka Mm-mm. kita sebagai teman mendukungnya, Mm. ayo dirangkul gitu. Sebagai guru Pak Amar open open hand gitu ya. Allah aja membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi orang yang mau berbuat baik kan ya, mau Mm. berubah, apalagi kita manusia. Nah gitu, makanya ketika ada orang yang mau berubah, ayo didukung, dirangkul, diajakin ya, dikumpulin bersama dengan circle yang baik sehingga Mm. dia berubah nanti pelan-pelan, jangan sampai kembali lagi ke circle yang buruk kayak gitu. Itu Aska. Oke. Nah, ini kan kita sudah sampai nih Pak ke Oh, udah. penghujung acara nih. Uh, Udah tinggal beberapa menit lagi nih kesempatan kita untuk iya. ngobrol-ngobrol. Mm-mm. Ya, mungkin sekiranya itu saja sih, Pak. Oh, itu aja. Iya. Jadi kalau kita hari ini memang PR-nya berat ya, Mm-mm. PR-nya besar, maka tidak bisa diselesaikan oleh satu dua orang saja. Jadi butuh teman-teman semua untuk saling berkolaborasi dan berkontribusi, juga peduli. Nah itu yang penting kan, hari ini kepedulian itu sudah banyak yang mulai luntur.
Ya mari Pak Amar ngajak teman-teman ya di OSIS, ya di PK dan seluruh siswa yang di Semanda untuk menciptakan suasana yang nyaman, yang damai, yang tertib, disiplin, ya penuh tanggung jawab di sekolah. Ya, nanti mudah-mudahan dampaknya itu di luar sekolah juga begitu. Ya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, gitu. Nah, kita kan udah ada di penghujung acara nih, Pak. Sebelum kita tutup, kita kasih salam dulu dong buat Sobat Dua yang ada di luar sana. Oke. Jadi salamnya itu, terima kasih Sobat Dua. See you. Oke. Ngadep ke sana berarti ya? Iya, ngadep sana. Yuk, bareng-bareng ya, Pak? Oke, yuk. Terima kasih Terima Sobat kasih Dua. Sobat Dua. See you. See you.